2023 itu belum masuk, tetapi panduannya masih relevan. Nah ini nanti bisa diakses juga di webnya LPKA, lpka.maranatha.edu. Nanti di situ bisa pilih layanan, nanti ada layanan kurikulum, nah di situ ada berbagai panduan dan template yang bisa digunakan gitu. Nah ini yang hari ini akan kita bahas itu penyusunan dokumen untuk naskah akademik. Jadi kalau di sini cakupannya masih di cakupan program studi. Nanti setelah dokumen ini selesai, baru di 2 minggu ke depan kita akan melihat bagaimana penstrukturannya di dalam mata kuliah atau yang kita kenal dengan RPS-nya begitu. Jadi untuk hari ini belum menyentuh ke sana. Nah ini untuk OBE sendiri ya, tadi karakteristiknya itu dia disusun dari mulai profil lulusannya. Jadi profil lulusan itu nanti dijelaskan juga itu apa, kemudian diturunkan ke CPL, CPMK, sampai kita punya namanya juga ada sub CPMK gitu. Nah kemudian fokusnya kepada outcome yang tadi dijelaskan Pak Joni ya, jadi kita fokus ke mahasiswanya bisa apa setelah dia kuliah atau setelah dia lulus dari satu program studi, dengan bisa apanya itu kompetensinya itu terukur dan bisa dievaluasi. Kemudian tadi juga disusun berdasarkan stakeholders, makanya hubungan dengan dunia usaha, dunia industri, dengan pengguna lulusan terus dibangun sedemikian rupa gitu ya. Bahkan untuk saat ini pemerintah itu mendorong bukan hanya sekedar dalam menyusun kurikulumnya, tetapi juga dalam melaksanakan operasional mata kuliahnya. Mungkin kita kenal ada istilah namanya praktisi mengajar begitu. Kalau di indikator kinerja utama itu ada hitungannya. Jadi praktisi yang mengajar di dalam mata kuliah kita begitu. Entah dia berkolaborasi langsung mengajar atau dia berkolaborasi dalam penyusunan materi atau metodenya atau kurikulum di dalam mata kuliahnya, itu juga diperhitungkan sebagai orang gitu. Nah, kemudian tadi outcome-nya terstruktur dari yang luas sampai yang sempit di ranah mata kuliah. Nah ini prinsipnya tadi fokus pada capaian pembelajaran lulusan, didesainnya juga kepada capaiannya, dan didorong untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, dan dosen itu berperan untuk memfasilitasi kesempatan belajar yang luasnya. Nah ini manfaatnya untuk penstrukturan dengan OBE, ya kurikulumnya lebih terarah karena dia continuous improvement, mengikuti perkembangan di luar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pasti akan ada selalu hal yang bisa diimprove begitu ya. Perkembangannya begitu cepat begitu ya, teknologi, dan di luar juga keilmuan juga cepat berkembangnya, dan kita pun harus bisa mengikuti dengan baik. Nah ini sebagai perbandingan di dalam traditional teaching approach dan outcome based approach. Nah kalau yang traditional teaching approach itu berpusat kepada dosen. Jadi dosen mungkin seperti saya saat ini ya, ceramah gitu ya, menyampaikan materi dan lain-lain. Kalau di outcome based itu berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswanya sifatnya aktif, dia yang aktif belajar. Jadi tugas dosen yang penting itu memastikan mahasiswanya itu berperan aktif dalam proses belajar. Nah, oleh karena itu peran dosennya bergeser. Kalau dulu sebagai instruktur, dia yang memberikan arahan, memberikan materi yang harus dipelajari, yang mana yang tidak harus yang mana. Sedangkan di outcome based itu peran dosen itu sebagai fasilitator atau partner. Nah nanti arah belajarnya kemana, yaitu ditentukan di learning outcome itu tadi. Dan learning outcome itu harus dibuka, diketahui juga oleh mahasiswa. Jadi dia tahu di mata kuliah ini dia akan mempelajari A, B, C, D misalkan. Dia yang akan mengarahkan diri ke sana dengan materi yang sudah disediakan dosen maupun yang dia bisa cari sendiri. Nah dosen tugasnya memfasilitasi. Kalau dia butuh bantuan atau pertanyaan itu bisa difasilitasi. Nah kemudian pendekatannya bersifat kaku untuk yang dulu, yang sekarang ini bersifat fleksibel. Fleksibel mengikuti feedback dari mahasiswanya. Mungkin ada mahasiswa yang bisanya cepat, atau mungkin kita materinya belum masuk juga dia sudah menguasai. Itu kita bisa kasih pengayaan atau tambahan.
Atau mungkin ada mahasiswa yang butuh kita berikan perhatian lebih begitu untuk yang bersangkutan bisa menguasai learning outcome yang sudah dijanjikan di dalam satu mata kuliah, sehingga sifatnya sangat fleksibel. Nah, kalau yang tradisional teaching approach itu waktu belajarnya pasti, tapi learning outcome-nya bervariasi. Jadi kita mengajar sesuai struktur, ya beda-beda keluarannya. Ada yang bisa nangkap cepat, dia keluarannya bagus, ada yang nangkapnya lama, mungkin dia tertinggal, keluarannya kurang baik. Nah, sedangkan di outcome based approach, kita memastikan outcome-nya semua sama. Tetapi effort untuk masing-masing mahasiswa atau masing-masing bagian di dalam proses belajarnya itu pasti waktunya bervariasi. Mungkin ada yang materinya agak berat, kita kasih waktu juga pasti lebih banyak. Kalau yang materinya mungkin lebih mudah, kita bisa lepas, mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Ya. Silahkan Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya ada info juga tadi. Thank you Pak. Nah, kemudian untuk traditional teaching approach itu fokus tadi ya kepada penyampaian konten. Jadi bagaimana dosen itu menguasai berbagai macam konten untuk kemudian disampaikan ke mahasiswa. Sedangkan di outcome based approach ini kontennya itu sebetulnya tidak perlu disampaikan lagi, tinggal di store gitu ya. Mungkin ada di morning, ada yang kita sampaikan langsung ke mahasiswa yang mempelajari sendiri. Kemudian kita fokus untuk mengakses gitu ya, membangun kemampuan dan keterampilan mereka dengan memberikan feedback begitu ya. Kemudian penilaiannya yang dulu berbasis kepada nilai dan angka, sedangkan yang sekarang itu berbasis kepada kriteria capaiannya yang digambarkan di dalam rubrik tadi. Nah, ini kalau yang tradisional itu input dan proses begitu ya. Pendekatannya fokusnya kepada input, proses belajar, kemudian mahasiswa lulus begitu ya dari satu program studi begitu ya. Proses pengembangan kurikulumnya pun hanya seperti ini begitu ya, sampai lulus, kemudian balik lagi kita memperbaiki di internal. Nah, sedangkan kalau kita sudah masuk di dalam ranahnya OBE, kita sudah masuk kepada bagaimana lulusan kita itu bisa memenuhi kebutuhan stakeholder atau pengguna lulusan. Nah, ini yang dicek. Jadi dalam jangka pendek, ini yang dalam jangka panjang. Nah, yang short term ini kita kenal tadi dengan learning outcome, CPL, capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan itu dicapai saat yang bersangkutan lulus dari suatu program studi. Nah, profil lulusan itu yang ada di sini. Profil lulusan itu kalau saya tidak salah ingat itu kurang antara 3 sampai 5 tahun setelah yang bersangkutan lulus dari suatu program studi. Nah, kita menjanjikan ada peran-peran tertentu yang dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, itu dievaluasi secara berjangka untuk mengupdate kurikulumnya secara berkelanjutan. Nah, ini definisi dari kurikulum. Kurikulum itu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ini. Jadi ada tujuannya, ada luarannya tadi, ada isinya, ada materinya, kemudian ada caranya, ada metodenya, dan juga ada penilaiannya. Nah, tadi yang dijelaskan juga oleh Pak Joni, ada yang kita perlu lakukan di dalam OBE itu adalah constructive alignment. Jadi bagaimana kita punya luaran yang selaras dengan metodenya dan kegiatan asesmennya. Nah, ini tidak akan dibahas lebih lanjut karena ranahnya itu di mata kuliah. Oke, lanjut. Nah, untuk kurikulum OBE sendiri yang nanti akan dilakukan oleh Bapak Ibu adalah menurunkan kembali begitu ya dari visi misi universitas, kemudian ada visi misi fakultas dan tujuan program studi kita kaji untuk membentuk yang namanya profil lulusan begitu. Nah, profil lulusan itu nanti akan dijelaskan di depan. Nah, profil lulusan ini nanti disandingkan juga dengan kita punya acuan, mungkin ada lembaga akreditasi internasional tertentu yang kita mau tuju.
atau mungkin kita mengacu juga masih ke KKNI. Nah dari situ kita menyusun yang namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kalau dulu di kurikulum KKNI inilah yang justru menjadi CPL-nya, makanya kita punya CPL kan banyak sekali butir-butirnya begitu. Nah di konteksnya OBE, KKNI ini nanti akan disederhanakan kalau Bapak Ibu di karena program studi. Nah nanti dari CPL yang sudah disusun, kita baru menstrukturkan mata kuliah di dalam program studi. Jadi di minggu ini sampai 2 minggu ke depan, sebelum pertemuan berikutnya, kita menyusun kurikulum OBE-nya dulu sampai di ranah mata kuliah. Begitu. Nanti setelah 2 minggu ke depan, baru kita coba melihat bagaimana menstrukturkannya di dalam mata kuliah masing-masing. Ini yang pertama. Profil lulusan. Nah, profil lulusan itu merupakan deskripsi dari peran-peran suatu lulusan di program studi begitu. Jadi saya sempat lihat beberapa dokumen kurikulum yang lain sebelumnya yang ada di Maranatha. Profil lulusannya itu jadinya jenis pekerjaan begitu ya. Misalkan kalau dia lulusan manajemen misalkan, profil lulusannya itu manajer gitu. Kemudian sebagai pemilik usaha dan lain-lain. Nah sebetulnya penulisan profil lulusan seperti itu salah tidak, tetapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena profil lulusan itu bicara tentang peran yang bersangkutan pada saat sudah lulus bekerja maupun berwirausaha. Jadi kalau kita tulisnya dia peran-peran jabatan-jabatan tertentu sebagai profil lulusan tanpa ada deskripsi lebih lanjut, nanti ketika dia di tracer study-nya ternyata kita janjikan jadi manajer, pada saat lulus yang jadi manajer nggak nyampe 10% misalkan. Nah itu nanti jadi temuan, jadi pertanyaan antara yang dijanjikan dengan luarannya itu tidak sama. Makanya untuk profil lulusan itu lebih ke bagaimana peran dari lulusan tersebut terlepas dari jenis pekerjaan atau jabatannya itu apa. Nah tetapi kita tidak menutup mata terhadap profesi-profesi atau jabatan tertentu yang biasanya diambil berkarir oleh alumni di program studi kita. Jadi itu bisa sebagai gambaran. Nah, seperti ini contohnya. Kalau di arsitektur, kalau 5 tahun setelah lulus itu bisa berkarir sebagai arsitektur profesional, polisi atau akademisi, birokrat lingkungan, kontraktor. Untuk dapat berperan dalam profil tersebut dibutuhkan sejumlah kemampuan sebagai berikut. Nah, itulah yang kita tulis di profil lulusan kita. Begitu. Jadi profil lulusannya bukan yang 4 ini, tetapi dijabarkan arsitektur profesional itu peran-perannya seperti apa. Nah, peran-peran itulah yang menjadi pemaparan dari profil lulusan kita. Jadi bukan dari sini, tetapi dari perincian peran-peran dari yang bersangkutan. Nah, ini tadi ya. Deskripsinya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tidak perlu dipisah-pisah begitu, sudah tidak apa-apa kalau ini digabungkan. Nah, kemudian kita turunkan dari profil lulusan itu tadi ke dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini kalau dulu ini dipecah begitu, yang sikap sendiri, pengetahuan sendiri, keterampilan umum sendiri, keterampilan khusus sendiri. Nah, ini yang di KKNI. Nah, nanti untuk OBE sendiri, penyusunan ini tidak perlu dipisah-pisah satu dengan yang lain. Bisa digabung di dalam satu struktur kalimat yang sama begitu, di dalam satu struktur kalimat begitu, yang memuat sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, ini contohnya. Jadi kan kita di Prodi punya CPL KKNI yang dulu yang banyak sekali itu, Bapak Ibu. Nah, nanti dari CPL KKNI itu dikelompokkan, direformulasi menjadi CPL yang lebih sedikit. Nah, pada umumnya sebetulnya di luar itu kalau saya lihat untuk akreditasi internasional, CPL-nya itu kurang lebih 10 biasanya. Kalau Bapak Ibu yang dari teknik, itu ada akreditasinya dari IABI.
Nah dari IAB itu bahkan sudah menetapkan CPL-nya, begitu. Jadi bisa langsung diadaptasi dari CPL IAB, tinggal direformulasi sesuai dengan karakteristik dari program studinya, gitu. Nah kebetulan karena kita di Maranatha yang pertama kali mengajukan itu adalah desain interior. Nah desain interior itu sudah mencoba 10 CPL tapi kurang, begitu ya, jadi disusunlah 13 CPL dan kebetulan dapat akreditasi internasional, jadi kita tetapkan maksimum di 13. Nah itu sejarahnya kenapa kalau ada yang tanya kenapa maksimum 13 gitu. Nah sebetulnya CPL ini semakin sedikit semakin baik kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita satu mengukurnya mudah, kemudian yang kedua janjinya nggak banyak, jadinya nggak terlalu muluk-muluk gitu. Kalau kita menjanjikan semua yang di KKN ini kan satu persatu sulit ya mengukurnya gitu. Makanya dari CPL KKN ini direformulasi jadi CPL OBE nanti. Nah ini contohnya, misalkan di KKN itu ada sikap 1, sikap 2, sikap 3. Nah ini kita gabungkan jadi learning outcome pertama, menunjukkan sikap religius dan toleransi terhadap perbedaan dalam agama, suku, bangsa, dan budaya. Jadi nanti yang di KKN ini disederhanakan menjadi satu deskripsi CPL. Nah ini tugas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di program studi untuk menyusun CPL OBE-nya ini. Nanti setelah CPL OBE-nya selesai, yang maksimum 13 CPL ini, kita memetakan nanti dari CPL ke profil lulusannya. Jadi misalkan kalau tadi di sini ada profil lulusan, nah ini ada profil lulusan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti dipetakan dengan CPL-nya ini, CPL 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah nanti dipetakan di ini profil lulusannya, PEO, Program Educational Outcome, ini LO-nya ya, Learning Outcome-nya, nah ini dipetakan. Jadi profil ini membutuhkan CPL yang mana, begitu. Profil yang ini nanti cocoknya ke CPL yang mana, begitu, dan seterusnya. Sudah ada matriks dari CPL ke profilnya, kita lanjut untuk mengkonstruksikan mata kuliahnya. Nah kalau mata kuliahnya sudah jadi, step yang ini bisa di skip. Tapi kalau kita mau menstrukturkan kurikulum yang baru, nanti kita bisa mengkorelasikan antara CPL dengan bahan kajian dari program studinya. Nah bahan kajian ini didapat dari mana? Didapat dari asosiasi profesi biasanya, asosiasi profesi atau asosiasi program studi terkait. Nah itu biasa sudah ada bahan-bahan kajiannya. Nanti berdasarkan CPL dan bahan kajiannya kita baru menyusun mata kuliahnya. Nah, caranya macam-macam sih, nanti bisa ditunjukkan. Nah ini kita petakan setelah itu. Setelah mata kuliahnya selesai, disusun ada beberapa mata kuliah. Nah ini mata kuliahnya dipetakan terhubungnya ke CPL yang mana, dengan bobot keterkaitannya itu yang kuat, yang sedang, dan yang lemahnya, begitu. Kalau yang kuat itu seingat saya pakai angka 3, nanti yang sedang itu angka 2, yang lemah itu 1. Jadi misalkan contoh di sini mata kuliah 1 itu dibuka untuk memenuhi CPL 1 dan CPL 3. Keterkaitannya sama-sama kuat. Yang mata kuliah 2 ini untuk memenuhi CPL 1, 2, dan 4. Keterkaitannya lemah, sedang, dan kuat, dan seterusnya. Matriksnya disusun sampai semua mata kuliah itu ada CPL-nya, begitu. Kalau ada mata kuliah yang tidak terkait dengan CPL manapun, bagaimana? Nah itu alternatifnya ada 2. Entah mata kuliah tersebut bisa digabung dengan mata kuliah lain, atau memang mata kuliah itu sudah tidak relevan, jadi tidak terkait dengan CPL manapun. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk tidak dibuka kembali. Nah, jadi tindak lanjutnya itu untuk penyusunan kurikulum OBE yang tadi merumuskan kembali profil lulusan.
Kalau sudah ada ya direview saja apakah masih relevan atau tidak. Kemudian setelah profil lulusannya direview, baru kita menyederhanakan tadi CPL KKMI yang kurang lebih ada 30-an CPL menjadi maksimal 13 learning outcome atau CPL OBE-nya. Nanti setelah itu kita membuat matriks antara CPL OBE dan juga profil lulusannya. Kemudian step yang keempat ini menyusun mata kuliah berdasarkan bahan kajian dan CPL. Kalau mata kuliah ini sudah ada, ya ini bisa di skip Bapak Ibu. Kita langsung saja memetakan CPL OBE-nya ke mata kuliah yang ada di program studi. Nah ini kalau dokumen kurikulum lengkapnya sih dari sini yang mulai identitas prodi, evaluasi berdasarkan travel study, landasan, visi misi, nah ini profil, bahan kajian, mata kuliah, dan matriks peta kurikulumnya. Nah yang kita kerjakan itu sebetulnya hanya bagian dari yang kelima sampai yang ke-7 untuk selama 2 minggu ke depan. Nanti kalau dia distribusi CPL ke mata kuliahnya sudah lengkap, baru kita bisa mulai ke melengkapi rencana pembelajaran semesternya. Oke, untuk materinya sudah selesai. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang membawa dokumen kurikulum di prodinya, barangkali yang ingin ditanyakan atau mungkin ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Ini saya tunjukkan sedikit ya untuk sistem OBE yang masih terpisah dari universitas yang terbayang. Nah ini kalau di ranah mata kuliahnya sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi misalkan di prodi apa itu teknik sipil. Nah ini teknik sipil. Nah dia punya student outcome-nya atau learning outcome-nya ada 8. Dipetakan ke profil lulusannya ada 3. Nah ini dia petakan semuanya terkait. Nah ini nggak harus semuanya, jadi misalkan boleh yang profil pertama cuma yang 1, 2, 4, sama 5, yang lainnya kosong, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ya dia memilih untuk semuanya terkait, ya nggak apa-apa juga sih, gitu. Nggak ada larangan gitu. Tetapi nanti pada saat ditanya yang pasti harus bisa menjelaskan kepada asesornya begitu. Nah nanti ini contoh yang keterkaitan antara profil dengan CPL. Kemudian yang ini baru pemetaan di pemetaan di mata kuliahnya. Nah ini contoh. Berarti kalau seperti ini mata kuliah biologi itu terkait dengan CPL 1, 2, dan 1, 3, dan 5. Kemudian mata kuliah kimia itu terkait dengan CPL 1 dan 2. Mata kuliah fisika itu terkait dengan CPL 1, 2, dan 5, dan seterusnya. Nah jadi PR dari Bapak Ibu selama 2 minggu ke depan adalah memetakan ini. Baru kita bisa lanjut ke next step yang kita akan ketemu lagi di tanggal 3 November kalau saya tidak salah. Yang ini harus selesai dulu karena kalau mata kuliahnya belum ada CPL-nya, kita nggak bisa turunin CPMK dan sub CPMK sampai ke penugasan dan lain-lain. Jadi memang yang ini harus rampung dulu, baru bisa diselesaikan
ke tahap berikutnya. Yang di sini ya. Boleh Bapak Ibu apabila ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak. Boleh? Ini kan berarti yang sudah mengerjakan ya Pak. Ya, Nanti kalau kami mengerjakan ini bentuknya apa? Template Word ataukah langsung dari aplikasi? kalau saya menyarankan disusun saja di dalam Excel, Pak. Di dalam Excel, nanti Excelnya diserahkan ke DSTI melalui Pak Francis, langsung diinput ke dalam sistem. Oh, yang input jadi bukan kami ya? Ya, Nah, terus kemudian untuk formatnya Pak, kan kami nanti pakai Excel ya? ya. Formatnya seperti apa? Nanti saya kirim Ada template-nya? ada. Oh. Ada. Sebentar saya coba buka. Ini Pak, jadi saya susun masih di dalam Word. Jadi kalau susun di dalam Excel juga boleh. Tetapi yang pasti nanti pada saat dokumen kurikulum jadi sih harus sudah ada Word-nya. Jadi dari mulai yang tadi ditampilkan itu kita punya dokumen formalnya. Nah ini dokumen kurikulum itu isinya ini. Nah nanti yang ini sih keperluannya untuk dokumen kurikulum di program studi secara formal yang disahkan. Kalau SK kurikulum itu biasanya isinya hanya mata kuliahnya aja, pemetaan dari semester 1 sampai 8, kemudian mata kuliah pilihan, kemudian skema-skema MBKM yang bisa diambil gitu. Nah, tetapi untuk keperluan kita menginput OBP, kita cukup melengkapi yang ini sebetulnya. Nah ini, jadi kita susun profil lulusannya, kemudian ini pemetaan dari profil lulusannya ke KKNI begitu. Nah yang pemetaan dari pemetaan dari CPL KKNI-nya ke CPL Prodi yang tadi. Nah, jadi ada berapa CPL, ini digabung jadi satu CPL. Nah ini mapping dari CPL-nya ke profil lulusannya begitu. Kemudian ini mapping dari CPL ke mata kuliahnya. Nah nanti kalau yang ini itu untuk yang berikutnya, untuk di ranah per mata kuliah. Jadi kalau untuk di ranah program studi cukup menyusun yang tadi penyederhanaan dari CPL KKNI ke CPL PE yang ini, kemudian dipetakan, kemudian ini tadi pemetaan dari CPL Prodi yang sudah disederhanakan ke mata kuliah yang ada di program studi. Jadi pengerjaannya langsung di Word ini Pak? Jadi Ya. nggak usah di Excel tadi? Ya nggak apa-apa. Langsung aja? Ya. Nanti kami boleh minta Pak ini Pak? Saya pasti kasih setelah ini nanti. Oh, Karena iya. nanti kita ada grup untuk saya kontrol juga. Mungkin 1 minggu nanti saya coba update. Nanti barangkali ada pertanyaan kita bisa diskusi. Nanti supaya minggu depan harapannya sih sudah selesai sih Pak, gitu. Supaya bisa implementasi. Gitu. Karena memang kalau secara sistem saya komunikasi dengan DSTI di 2024 itu sudah ready untuk dipakai. Gitu. Oh. Jadi lebih cepat selesai. Saya rasa lebih baik karena nanti kalau ini sudah selesai bisa disosialisasikan ke dosen-dosen. Nanti untuk praktek pembelajarannya kan tadi yang Pak Joni ceritakan itu di spill sedikit begitu ya. Penilaian itu harus berbasis si sub CPMK yang kita jabarkan. Nah itu memang hal yang kita belum terbiasa bersama-sama begitu. Jadi memang perlu ada sosialisasi dari jauh-jauh hari. Begitu sih Pak. Kalau dari D3 SKD udah menyusun atau gimana Bu saat ini? Sebenarnya udah ya. Udah pernah ada ya? Udah sempat. Bawa Farhan tahu kemana? Nggak ada, nanti di Pak Andi nggak bisa datang, dia belum share. Oke. Udah kesini kan ya.
Pak mau tanya, Iya betul. profil lulusan itu minimal naruh berapa ya? Nggak ada ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang pasti mungkin kita bisa memilih profil lulusan yang utama dan tambahan, itu yang pasti. Jadi kita nanti bisa mengkategorikan, pokoknya lulusan kita pasti perannya bisa ini, bisa ini. Nanti yang tambahan yang lain. Misalkan kalau di program studi keguruan, pasti kan mereka harapan utama ya lulus jadi guru gitu. Tapi ternyata ada beberapa lulusan juga yang berminat berwirausaha, buka bimbel atau yang lain, kan itu profil tambahan sebetulnya. Nah dia punya profil tambahannya sebagai wirausaha, begitu. Tapi itu sifatnya sebagai profil lulusan tambahan. Dan itu bisa dijalankan juga seperti itu. Siap, bisa sampaikan. Ada rencana menyusun kurikulum baru nggak Bapak Ibu kalau di program studi masing-masing? Atau masih mau menggunakan yang lama? Kita sih kan baru karena kita lagi mau ke S1 ya Pak, jadi sebenarnya kita Pasti lagi nyusun mau ke baru ya? situ, iya. Targetnya malah OBE-nya pengennya untuk yang S1 dulu, Oh. jadi D3-nya dibiarkan Dibiarkan dulu aja ya. prioritas yang S1. Iya. Ini ada beberapa template sih Bapak Ibu, jadi memang kalau saya lihat sebetulnya dari tahap-tahap ini yang paling susah itu adalah justru menyusun mata kuliah sebetulnya, karena memang dari pemerintah pun tidak memberikan apa ya guidance yang pasti begitu untuk proses menyusun mata kuliah. Saya coba lihat dari beberapa prodi itu memang di luar ada yang penyusunannya itu dari CPL ke bahan kajian, dari bahan kajiannya itu baru jadi mata kuliah. Ada yang langsung dari CPL sama bahan kajiannya itu digabung jadi mata kuliah. Ada yang bilang satu bahan kajian cuma boleh jadi satu mata kuliah. Ada juga yang bilang satu bahan kajian bisa jadi beberapa mata kuliah. Dan itu sah-sah saja. Tidak ada template yang harus digunakan yang ini begitu. Yang pasti ketika kita menurunkan dari CPL ke mata kuliah itu dasarnya jelas gitu. Proses yang dilakukan itu jelas. Ini ada beberapa contoh mungkin template-template kalau memang ingin menyusun dokumen kurikulumnya baru. Nah ini contoh yang pertama. Nah kalau contoh yang pertama, ini dia dari bahan kajian, dia breakdown ke sub bahan kajian. Nah dari sub bahan kajiannya ini, baru dia buat mata kuliah. Kalau orang bilang mata kuliah itu sebetulnya packaging sebetulnya. Jadi kalau namanya kan kurang menarik begitu ya, kita buat nama lain yang supaya mata kuliah itu lebih menarik gitu untuk mahasiswa mengambil gitu. Jadi packagingnya itu disebut mata kuliah. Nah baru dari sini dipetakan berkaitannya dengan CPL yang mana gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi ada juga format yang seperti ini. Jadi dari CPL-nya dipetakan ke ini ke bidang kajiannya begitu yang di atas itu bidang kajiannya. Nah baru nanti yang di samping itu adalah mata kuliahnya. Jadi kalau yang ini iteratif dia nanti ini mata kuliah agama ini muncul lagi untuk CPL yang lain tabel yang berbeda. Memang yang ini lebih lengkap sih, cuma cukup ribet dan menantang ya pada saat penyusunan. Coba kita buka. Nah ini, jadi dia per mata kuliah itu kaitannya dengan bahan kajian yang mana di CPL yang mana. Jadi misalnya agama untuk CPL yang keterampilan penyelesaian masalah. Nah itu dia berkaitannya dengan bahan kajian ini nasionalisme, pengembangan wirausaha masyarakat, pengembangan masyarakat, sikap nilai, bahasa, moral, dan etika. Jadi dia muncul lagi di yang lain. Nah itu agama, CPL, sikap, profesional, bla bla bla.
Ini kaitannya dengan bahan kajian yang mana. Jadi template ini boleh digunakan. Atau yang paling saya pas gitu ya, kalau menurut saya sebetulnya ini hanya memang penyajiannya di dalam dokumen itu cukup kompleks ya nanti. Nah seperti ini, jadi bahan kajiannya di atas, kemudian CPL-nya di sebelah kiri. Nah nanti kita tinggal mewarnai mana yang termasuk mata kuliah yang nah, misalkan ini berarti mata kuliah desain arsitektur itu ini bahan kajiannya CPL-nya ini. Nah ini diberi warna yang kuning muda nih. Nanti yang mata kuliah tatanan lingkungan ini kaitan antara CPL dan bahan kajiannya. Nah ini mata kuliah CAAD dan seterusnya. Nah ini bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu di dalam menstrukturkan mata kuliah tadi. Template-nya yang pasti yang boleh digunakan yang mana tidak ada yang wajib begitu ya, jadi bisa dipilih. Silakan ini menggunakan yang kalau dari Siskom ada rencana untuk akreditasi internasionalnya kemana? Udah ada arahan belum Pak kira-kira? Sebenarnya belum sih, Belum ya? karena untuk kurikulum juga kan baru berjalan ya. Dan kemarin baru akreditasi itu tahun 2022 ya akreditasi itu. Jadi memang kami mau mencoba memperbaiki sih untuk akreditasi berikutnya. Ya. Dan kalau misalnya memang ini bisa kami kejar ya mudah-mudahan lah bisa akreditasi internasional. Yang penting sih menyederhanakan dulu aja yang dari yang lama Pak. Gitu. Iya. Lebih simpel sih saya rasa kalau memang sudah ada. Oke Bapak Ibu barangkali ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan kembali boleh Pak? Silakan. Iya Pak, yang untuk yang baru ini kan yang aspek-aspeknya berarti yang lama itu diubah jadi yang baru ya, learning outcome ini ya. Nah, apakah yang lama itu masih dilampirkan juga atau langsung yang baru? Masih dilampirkan karena dari pemerintah belum ada statement untuk tidak menyusun CPL tidak berdasarkan KKNI. Jadi kalau saya lihat sih masih ada konflik kepentingan internal gitu ya. Dari dulu yang mungkin menyusun CPL KKNI-nya tuh orangnya masih ada. Jadi nggak enak kayaknya kalau dibilang tidak perlu menggunakan gitu, pasti suaranya semakin keras gitu. Tetapi memang kalau konteksnya kita melihat di kebijakannya, nah ini masih. Jadi kalau di aturan yang baru tadi capaian pembelajaran lulusan atau CPL itu yang penting mencakup 4 ini: penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan percakapan dalam rumpun ilmu, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau melanjutkan studi, kemudian kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi nanti di CPL itu juga tidak harus selalu berkaitan dengan keilmuannya, tapi bisa untuk bekal dia setelah lulus begitu. Nah kemudian di sini masih ditulis capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan visi misi, kemudian kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Tetapi yaitu jadi masih harus dicantumkan gitu Pak, mapping antara si KKN-nya dengan CPL kita yang sudah kita susun di prodi yang 13 tadi. Bahkan kemarin ada beberapa prodi itu yang kurang dari 10 Pak, CPL-nya 8, ada yang 7, nah itu sah-sah saja sebetulnya. Jadi tidak ada tuntutan harus berapa juga. Nah ini tadi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. Jadi nanti PR-nya selama 2 minggu ke depan, yaitu tadi menyusun profil lulusan, menyusun CPL OBE dari CPL KKNI dan mappingnya.
Kemudian memappingkan juga dari CPL yang OBE tadi yang sedikit ke mata kuliah yang ada di program studinya. Ya. Barangkali ada lagi Pak? Boleh nanya lagi, Boleh, Pak? boleh. Yang banyak Pak, Bu, biar nggak pusing nanti. Ya, yang untuk kami, untuk capaian lulusan sebelumnya itu kan kami itu ada asosiasi, Ya, jadi berpatokan sama asosiasi kebanyakannya. ya. Nah, ketika penyederhanaan seperti ini, kira-kira jika di asosiasinya belum ada, kira-kira bagaimana? Kalau di asosiasi arahannya sekarang masih KKNI yang banyak itu atau gimana Pak? Terakhir saya lihat masih yang seperti itu, Pak. Masih yang KKNI ya. Kalau begitu nggak apa-apa Pak. Jadi kita mencantumkan juga yang dari asosiasi, yang dari KKNI juga, kemudian dikelompokkan. Oh. Ini saya coba ambil contoh. Nah ini contoh untuk yang desain interior. Profil lulusannya ada 4, begitu ya. Jadi ada profilnya konsultan desain interior, kontraktor desain interior, marketing desain interior, desainer interior berfokus pada riset. Nah yang difokuskan di sini jangan sampai profilnya itu cuma nomor sama peran-perannya ini, sama jabat posisinya ini aja, tapi harus ada peran-perannya. Karena kan posisinya belum tentu sama persis. Kemudian ini CPL-nya yang tadi ada 13. Nah satu lagi Bapak Ibu, titipan saya yang jangan lupa, CPL ke-13 ini harus ada, yang HKIS. Nanti saya kena tegur. Titipan penting. Oke, nah di sini dia hanya menyebutkan CPL di atas adalah penyederhanaan dari jabaran CPL KKNI sebagai berikut. Nah, di list ini Pak, si CPL KKNI-nya dari produknya. Nah, ini juga ada nih titipan dari asosiasi profesi gitu. Nanti bisa dikelompok-kelompokkan juga Pak, dipetakan. Nah, ini tadi matriks profil lulusan dan CPL. Ini profilnya ada 4, CPL-nya ada 13. Nah ini di mapping. Nah ini yang matriks CPL terhadap mata kuliahnya. Misalkan mata kuliah ini studi desain interior 1, terkaitnya sama CPL 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 dan seterusnya. Kalau saran saya sih satu mata kuliah CPL-nya jangan banyak-banyak, nanti dosennya kesulitan juga menurunkan ke CPMK-nya. Mungkin 2 atau 3, paling banyak 4 sih kalau menurut saya. Dan punya kesempatan ini masih belum terstruktur. Bisa dia ini dari yang akuntansi, sama juga ini ada CPL. Nah ini pemetaan CPL ke profil lulusan juga. Nah, kalau di akuntansi dia susunkan langsung dengan CPMK-nya waktu itu dari CPMK. Tapi kalau untuk sekarang cukup sampai di CPL ke profilnya dan dari CPL ke mata kuliahnya saja. Ya, mungkin itu Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Boleh, Pak. Yes.
Nah, untuk yang CPL yang baru nih Pak ya, kalau dulu kan kita yang lama ada beberapa aspek yang wajib. Nah, untuk yang baru ini apakah ada yang poin-poin wajib dari universitas selain yang 13 itu? Kalau dari universitas sih kita hanya meminta yang tadi yang di ISO tadi. Untuk yang lainnya nanti Bapak bisa menyesuaikan dengan mungkin akreditasi internasional yang biasanya dituju oleh program studi sejenis. Kalau dari prodi kemarin akuntansi, manajemen, kemudian desain interior, mengarahnya kan ke AKAS. Nah, AKAS sendiri tidak menentukan harus ada butir-butir yang seperti apa. Tetapi kalau yang saya tahu, kalau di program studi teknik itu biasanya mengajukan melalui IAB. Nah, dari IAB itu sebetulnya sudah ada butir-butir CPL yang harus dicantumkan. Jadi sebetulnya lebih mudah ya, jadi tidak perlu berpikir dari nol gitu. Coba saya tunjukkan dari IAB. Nah ini dari IAB itu sudah menetapkan graduate orientation of the graduate competence. Nah ini program shall establish in expected learning outcome which consists of abilities to utilize knowledge, skills, resource, and attitudes as described in the following A to J items. Jadi udah dapat Pak poin-poinnya. Nah biasanya kalau teknik ngarahnya ke sini. Nah kemarin itu saya dapat 2 versi. Mungkin Bapak bisa konsul ke Pak Denny di teknik sipil. Karena Pak Denny yang sampaikan ke saya. Waktu saya belajar ke Universitas Andalas, yang bersangkutan itu langsung plug ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia digunakan. Hanya menambahkan 1 CPL penciri universitas. Kalau kita mah ya NHKI sebutan itu. Tetapi kalau info yang Pak Denny dapat, nggak boleh copy plug persis katanya. Jadi harus agak dirubah-rubah dikit sesuai dengan di prodi masing-masing. Nah, itu ada 2 versi. Nah kebetulan yang di Universitas Andalas itu dia copy langsung, tetap dapat sih akreditasi internasional. Cuma memang info terupdate tadi dari Pak ini nggak boleh langsung main ambil semuanya langsung pakai. Itu sih. Jadi biasanya sih kalau teknik mengacunya langsung ke butir-butir CPL-nya yang ini sih Pak. Jadi tinggal mengadopsi dari sini, dia adaptasi sedikit, kemudian dipetakan ke yang KKNI dan asosiasi profesi, baru dari sini dipetakan ke profil lulusan dan mata kuliah yang ada di program studinya. Oke, jadi sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup, terima kasih. Mungkin dari saya sih materinya hanya sampai situ. Nanti mungkin akan di-invite juga ke grup WhatsApp begitu ya, nanti untuk mendiskusikan lebih lanjut proses konstruksi dari kurikulum OPT-nya.